Ya saudara, saat ini saya sedang berada di kantor Bawaslu Batam. Saat ini sejumlah massa yang tergabung dalam gabungan masyarakat Batam yang terdiri dari elemen gabungan mahasiswa dan sipil sedang melakukan unjuk rasa atas ketidakpuasan mereka terhadap hasil dari Pilkada 2024. Sejumlah massa ini tadinya berkumpul di lapangan WTB dan lanjut melakukan aksi di sini. Bagaimana kondisi terkini tetap di Special Report. Saudara masih melaporkan di lokasi. Saat ini masa unjuk rasa masih memadati kantor Bawaslu Batam dan bisa Anda lihat di belakang saya baru saja dilakukan prosesi penandatanganan spanduk yang berisi tuntutan dari masa aksi yang melakukan aksi hari ini, dan juga masa tampak membawa sebuah patung berbentuk pocong yang menyimbolkan ketidakpuasan mereka terhadap hasil dari Pilkada 2024. Hingga kini personil kepolisian juga masih berjaga-jaga di lokasi. Tampak ada kawat berduri yang membatasi antara kantor Bawaslu dengan para massa yang datang ke sini, dan juga ada beberapa mobil kepolisian yang disiagakan dan satu water cannon untuk berjaga-jaga jika terjadi peningkatan aksi. Ya saudara, masa aksi masih bergantian melakukan orasi di depan kantor Bawaslu Batam. Dari spanduk yang mereka bawa terdapat sejumlah tuntutan, yaitu ada sekitar 5 tuntutan yang mereka serukan kepada Bawaslu dan juga KPU Batam. Salah satunya adalah KPU Batam dinilai gagal dan juga Bawaslu dalam melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024 karena banyaknya kejanggalan yang mereka nilai terjadi pada pelaksanaan Pilkada tahun ini, dan juga mereka mendesak KPU Kota Batam untuk melaksanakan ulang Pilkada 2024 dan masih banyak tuntutan lainnya. Pak polisi nggak bisa ngasih, padahal belinya itu uang rakyat, Pak. Itu uang rakyat. Enggak, itu kan uang rakyat. Kita nyakitin Bang, bisa dibacakan tuntutan 5 itu, Bang? Apa aja Bang tuntutan yang dibawa, Bang? Jadi seperti yang tertera di sana, bahwa kami pertama bentuk penilaian kami bahwa KPU Kota Batam diduga ataupun kami rasa gagal melaksanakan tahapan proses pilkada, ya kan, yang dimana kita melihat banyaknya juga masyarakat yang berteriak mereka tidak mendapat distribusi undangan hak memilih ke TPS. Dan situasi juga yang terjadi, ternyata di setiap TPS banyak yang tidak sesuai dengan yang alamat di DPT-nya begitu. Artinya contoh, dibuatlah di salah satu tempat waktu masyarakat datang ke sana, ternyata tidak ada di sana terjadinya pemungutan suara. Dialihkan, sehingga terjadilah kebingungan, kekeliruan dari masyarakat untuk mencari tempat, sehingga hal itu yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan pencoblosan atau memberikan hak pilihnya. Nah, ini kan bagian daripada bagi kami adanya proses yang dirasa gagal yang dilakukan oleh KPU, mungkin sosialisasinya atau pendistribusian undangan. Dan kami melihat juga dari tahapan pemilu, ya kan, dari tahapan debat ada sepertinya kami melihat keberpihakan, seakan-akan bahwa panitia penyelenggara ini, ya kan, bekerja diutus untuk kepentingan sepihak begitu. Begitu juga dari Bawaslu, kami melihat bahwa pengawasan dari Bawaslu ini terhadap laporan-laporan, itu sepertinya tumpul begitu. Kenapa? Ada banyak yang laporan disampaikan oleh masyarakat, kami melihat yang telah memenuhi unsur berdasarkan undang-undang dan ketetapan pelanggaran, bahwa dan itu banyak dianulir oleh Bawaslu itu sendiri. Lalu yang kedua, kami melihat, ya kan, dari bentuk kekecewaan kami dari semua kerja-kerja Bawaslu ini. Nah, inilah kami datang untuk mendesak agar Bawaslu menindak tegas proses yang sedang ditangani pelanggaran belakangan ini. Waktu masa tenang itu kan ada banyak OTT itu. Kami meminta di sini Bawaslu untuk tegas serta menyeret paslon yang terlibat di dalamnya, bahwa warga ini jangan dijadikan korban.
Kasihan, apalagi ada ibu hamil terus dijadikan korban sebagai tersangka lah, kalaupun itu ditetapkan kan begitu. Jadi harapan kita ya bertanggung jawab siapa paslon yang diuntungkan di situ, yang memerintahkan, anggaplah begitu, bahwa itu harus diseret dan ditetapkan itu sebagaimana proses undangannya untuk proses pemeriksaannya begitu. Kami harap ini jangan disembunyikan. Ini jangan seakan-akan Bawaslu kerja, seakan-akan kalau kita sering mendengar ini kayaknya rasa-rasanya sepertinya panitia mengatur peserta mengatur panitia, ini kan agak lucu kan begitu kan. Jadi kami datang ke sini ini sebagai pengingat saja untuk regenerasi ke depan bahwa pilkada tahun 2024 paling parah di Batam, paling terburuk kami rasa. Demokrasinya paling Jadi parah. minta pilkada diulang ini, Bang. Kalau memungkinkan Kalau harus mau dilaksanakan. diulang. Keluarkan aja lah dia. Mic-nya dikasih, suruh Bawaslu keluar. Antonius keluar kamu. Bahwa kami ya sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu tetap melakukan giat-giat kami sesuai dengan peraturan yang ada. Ya apa yang diminta teman-teman itu adalah aspirasi, kita mendengarkan dan kita sebetulnya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang menyampaikan aspirasi. Tapi apapun itu kita kaidahnya kaidah peraturan yang tidak bisa kita lewatin atau kita langgar itu. Bang, tadi kan ada dari Mas Aksi menyatakan kalau banyak sebelum penyelenggaraan pilkada itu pencoblosan itu ditemukan pelanggaran. Bawaslu juga melakukan OTT terhadap politik uang. Nah, kata mereka itu Bawaslu menanganinya masih tidak benar lah gitu. Bagaimana tanggapannya, Bang? Belum maksimal. Baik, saya sedikit saya reduksi kalimatnya ya. Kami tidak ada men-OTT ya. Kami tidak ada men-OTT. Kalau bilang belum maksimal, alhamdulillah selama periode ini ya, selama periode mulai kampanye sampai sekarang, saya yang amat sangat tidak pernah keluar daerah. Selain saya kemarin memang ada urgen pribadi yang harus saya lakukan secara syar'i ya, dan selain itu semua kasus-kasus alhamdulillah saya pribadi memang terjun langsung ya. Misalnya saya harus ke dalam untuk mengklarifikasi ya, sampai malam, sampai 1:30 dini hari pun saya lakukan. Kalau dibilang belum maksimal, perspektif orang mengira maksimal tidaknya itu tergantung masing-masing. Saya pikir itu ya. Kemudian kalau dari Bawaslu sendiri ada berapa laporan dari dua belah pihak Baik, kita ada 16 ya? Iya, dan makanya tadi saya bilang salah satu contoh pas ketepatan pelapor itu ada di sebelah saya kan. Kalau dibilang kami tidak mau menerima atau tidak mau melakukan, ya bisa saja di ketika dia pertama, kedua sampai keempat kali bisa udah kita cancel bisa aja kan. Tapi kan tetap kita asas hukum yang memang harus kita patuhi. Di situ kita lakukan. Makanya kemarin baru kita terima. Karena apa? Kalimatnya itu di Perbawaslu itu 7 hari sejak diketahui. Jadi kemarin terakhir masih kita terima gitu. Dan otomatis ya kemarin sudah kita ini otomatis ada lagi kajian dan sebagainya. Ada prosesnya, bukan langsung dapat langsung oke gitu kan. Gitu. Yang dari 16 itu berapa dari yang paling banyak? Dari masing-masing Saya tidak pihak. menghitung untuk itu ya. Ya kalau 16 itu sudah berapa ditangkap? Sudah selesai semua? Belum, masih ada yang berproses. Makanya sebetulnya hari ini kita harus menyelesaikan beberapa dan melakukan kajian-kajian. Tapi alhamdulillah terima kasih teman-teman juga tetap mengingatkan tadi yang saya bilang, teman-teman yang membuat aksi itu tetap kita lakukan. Jadi kembali lagi, kita tidak melakukan giat-giat atau sesuai dengan kerjaan-kerjaan kita lakukan itu. Itu kan ada 5 tuntutan, Bang. Itu bagaimana, Bang, dari Bawaslu menanggapinya nanti untuk lanjutnya? Itu kan tuntutan mereka. Sekali lagi kita sesuai dengan peraturan yang ada ya, baik Undang-Undang 10, Perbawaslu, PKPU itu yang kita harus lakukan. Kita tidak bisa melihat perspektif yang di luar koridor peraturan yang memang harus kita lakukan gitu. Kalau dari 16 itu
Saudara, saat ini saya masih berada di lokasi kantor Bawaslu Batam, tempat dilaksanakannya aksi massa oleh sejumlah masyarakat yang tidak puas dengan hasil Pilkada 2024 dan meminta pelaksanaannya diulang. Tadi massa sudah membubarkan diri karena terkendala cuaca hujan, berangsur-angsur mereka kembali ke rumah masing-masing. Begitu juga dari personil kepolisian yang telah bubar dari lokasi. Tadi juga dari Bawaslu telah menemui massa aksi dalam keadaan hujan-hujanan, dan massa aksi juga sudah menyampaikan aspirasinya kepada Bawaslu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Randi Rizky dan Ivan Fanani, UTV mengabarkan.